Masih bersama dengan Bapak Arief Jatmiko selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, dan kita pasti akan ngomongin tentang Hari Perhubungan dan juga masalah tentang apa aja yang ada di Dinas Perhubungan tentunya nih Kang Mas dan Mbak Yu. Dan kemarin tema untuk tahun ini adalah Bakti Transportasi untuk Negeri, seperti itu nggih Pak. Nah mungkin boleh dijelaskan nih Pak, karena kan pasti tema setiap tahun juga pasti berbeda-beda. Nah untuk tahun ini adalah temanya tentang Bakti Transportasi untuk Negeri. Nah, monggo bisa disampaikan untuk Kang Mas dan Mbak Yu. Iya, terima kasih. Ini Kang Mas dan Mbak Yu, memang kita perlu tahu ya sebetulnya apa sebetulnya yang menjadi titik tolak kenapa pemerintah kemudian menyampaikan tahun 2025 ini sebagai tahun bakti transportasi untuk negeri. Jadi kalau kita bicara transportasi itu kan luas ya sebetulnya. Betul. Ada udara, ada darat, ada laut, kemudian ada kereta api. Nah, dalam proses-proses pembangunan itu perhubungan ini telah menjadi sebetulnya peran strategis utama bagaimana menghubungkan atau konektivitas, bagaimana kemudian meningkatkan akses, karena konektivitas dan akses itu sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Kalau kita bicara Jawa Tengah aja, kalau nasional ya, nasional kita ada Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, segala macam. Bagaimana mengkonektivitaskan itu. Terus kemudian bagaimana sebetulnya antar atau di dalam wilayahnya sendiri masyarakat mendapatkan akses yang bagus. Oleh karena itu dalam program pembangunan Presiden sejalan dengan sebetulnya program pembangunan Gubernur, bagaimana transportasi dan konektivitas ini menjadi peran yang sangat utama. Kita insan-insan perhubungan kemudian di pusat menyatakan bahwa tahun ini sebagai bakti transportasi untuk negeri. Untuk apa sebetulnya? Kalau Jawa Tengah kita ingin utara, selatan, tengah ini terkonektivitas dengan baik dan masyarakatnya juga bisa mendapatkan akses yang baik untuk bagaimana kita melakukan aktivitas ekonomi, aktivitas sehari-hari. Dan kedepannya tentu saja dengan bakti transportasi untuk negeri kita harapkan di Jawa Tengah seperti yang diharapkan oleh Pak Gubernur, bagaimana pembangunan itu merata di setiap wilayah. Tentu tergantung pada peran-perannya itu. Betul. Nah dari situ makanya kita bicara bakti untuk negeri, transportasi bakti untuk transportasi negeri. bakti untuk negeri itu maksudnya seperti itu ya Kang Mas dan Mbak Yu. Nah kalau untuk di Jawa Tengah sendiri nih Pak Arief, menurut Pak Arief bagaimana sih sebenarnya gambaran nih transportasi umum di Jawa Tengah? Apakah memang sudah sesuai dengan standarnya? Apakah memang sudah memenuhi kebutuhan masyarakat di Jawa Tengah, monggo? Ya kalau di Jawa Tengah sebetulnya kalau kita bicara gambaran umum ya, gambaran umum Jawa Tengah itu untuk konektivitas kita sebetulnya lengkap ada. Dari sisi bandara kita punya bandara. Betul, apalagi udah internasional kita ya sudah Pak. internasional Bandara Ahmad Yani. Tidak begitu lama lagi kita juga akan punya bandara internasional yang kedua. Oke, apa itu Bapak? Adalah di Solo, Adi Sumarmo. Adi Sumarmo, Bapak Gubernur dari kita Dinas Perhubungan sedang melakukan. Kang Mas dan Mbak Yu ini nanti kalau ke luar negeri kita akan lebih mudah lagi. Tentunya untuk proses pembangunan ya, bukan hanya pariwisata tapi seluruh sektor. Jadi pemerintah Pak Gubernur sedang melakukan rekomendasi terkait dengan penetapan Adi Sumarmo sebagai kegiatan internasional. Bandara kita punya 2 bandara internasional. Selain itu kita juga punya bandara-bandara daerah. Ada di Karimun, ada di Ngloram, kemudian ada Jenderal Sudirman di Purbalingga. Ini kita akan kemas dengan baik. Kemudian kalau kita bicara jalan darat, kita Pemprov itu punya terminal tipe B cukup banyak, ada 24. Dan ini adalah mengkonektivitaskan jalan darat yang menghubungkan tipe A yang dikelola pusat, tipe B dikelola provinsi, dan tipe C dikelola kabupaten kota. Kereta api kita juga punya jalur yang luar biasa sebetulnya kalau di Jawa Tengah. Kita jalur kereta api kita membentuk loop ya. Utara, timur, barat, selatan itu tergabung dalam satu jaringan kereta api yang kalau kita kelola dengan baik, moda transportasi itu bisa mengangkut orang dengan skala besar, baik itu ke barat melalui ke Jakarta, ke timur, ke Surabaya dan lain sebagainya. Kita juga kawasan-kawasan industri kita di Pantura dan selatan yang kemudian sedang kita kembangkan bisa terkoneksi dengan kereta api. Tinggal bagaimana nanti kita kelola. Ya, kemudian pelabuhan, kita punya pelabuhan
Tanjung Mas. Betul. Dan kita juga pelabuhan Tanjung Intan yang itu sudah terkoneksi dengan kereta api. Nah, terkait dengan alat-alat atau sistem transportasi itu, kita juga sudah mengkonekkan sistem primer yang bergerak dalam artian mengkonektivitaskan keluar Jawa Tengah dan di Jawa Tengah sistem primer kita sudah saling terkoneksi. Bagaimana pelabuhan kita kalau kita akan ke bandara, kita sudah integrasikan Trans Jateng kita dengan Trans Semarang. Jadi kalau dari pelabuhan akan ke bandara, pelabuhan kemudian ke kota Semarang, ingin ke hinterland kota Semarang, misalnya ke Ungaran sampai ke Bawen, sudah ada Trans Jateng. Jadi konektivitas dari pelabuhan udara, pelabuhan laut, kereta api, kita sudah dalam satu sistem yang besar. Dan ini kita akan bangun menjadi jaringan sistem transportasi interkoneksi Jawa Tengah. Dan ini luar biasa. Mantap, benar-benar. Ini semoga masyarakat juga bahagia mendengarnya nih ya Pak ya. Teman-teman ini Kang Mas dan Mbak Yu, kalau kita nanti akan beraktivitas di Jawa Tengah, sebetulnya kita sudah juga memiliki moda-moda transportasi selain sistem primer, kita masuk sistem sekunder, bahkan sistem tertiernya akan kita bangun semua. Tentunya dengan kolaborasi, kita nggak bisa kerja sendiri betul. Jadi kita memang harus berbicara bagaimana pusat berperan, bagaimana provinsi berperan, bagaimana kabupaten kota, bahkan sebetulnya sampai desa dan peran masyarakat. Kita kelola semua. Jadi bangunan sistem transportasi kita untuk mengkonektivitaskan dan meningkatkan akses Kang Mas, Mbak Yu dan seluruh masyarakat Jawa Tengah, kita akan garap sesuai dengan program gubernur, termasuk modernisasi trans kita modernisasi lakukan. Baik. Nah, jadi ini semuanya untuk transportasi aman ya, baik itu dari pesawat, kita juga akan internasionalnya pun akan seperti itu. Kereta api juga aman nih Kang Mas dan Mbak Yu, dan juga tentunya untuk bus yang memang bus ini primadona ya Pak ya, karena banyak sekali masyarakat Jawa Tengah yang memanfaatkan itu. Bahkan kemarin sempat ramai juga ya kan, yang masalah apa namanya Pak, sedikit kalau ada masalah pun langsung di media sosial ramai yang cumi-cumi darat segala macam itu. Nah, tapi tentunya kan pasti diisukan selalu akan tetap bebenah untuk yang terbaik untuk Jawa Tengah. Nah, kalau untuk Trans Jateng rencana akan ada jalur baru atau bagaimana nih Pak? Jadi gini, saya ingin sedikit saja cumi-cumi darat ini concern kami di Dinas Perhubungan dan saya yang kebetulan baru gitu ya. Setelah ada informasi cumi-cumi darat, kaget gitu ya. Saya bukan kaget sebetulnya. Ini apa betul atau tidak begitu ya. Walaupun bentuknya yang ke kami memang foto. Gitu. Saya coba sebetulnya karena dapat laporan dari teman-teman itu bis bagus gitu ya. Ya saya coba naik gitu. Saya coba naik di hari kerja, tapi saya tidak pakai seragam. Saya naik pakai kaos. Berarti jadi ini ya, apa namanya? Harusnya nggak boleh. Saya jadi intel sebentar. Jadi intel. Betul Kang Mas dan Mbak Yu, saya naik gitu ya. Betul nggak tahu sebetulnya katanya bis trans suka ugal-ugalan gitu ya. Saya coba tuh. Kemudian saya dokumentasikan. Yang pertama saya naik, bagaimana kemudian pramujasanya menyapa. Tapi Bapak pakai masker ya Pak ya? Saya nggak pakai masker karena saya baru, orang-orang nggak kenal saya sebetulnya. Betul. Nggak kenal, saya kan baru di Disub. Betul. Jadi teman-teman itu nggak kenal. Saya dilayani sebagaimana yang lain karena saya masuk, saya lihat gitu sama gitu. Ya. Saya lihat masuk, terus kemudian bagaimana mereka menyapa, kemudian bagaimana bis itu merapat di setiap halte. Sebelum merapat, mereka selalu memberikan informasi di depan ada halte A, siapa yang akan turun. Terus kemudian kalaupun merapat dengan kecepatan, jadi rata-rata saya foto itu dashboard itu di 50 sampai 60 saya kira normal ya untuk angkutan penumpang umum, tidak sampai 70, tidak sampai 80. Yang saya naik adalah Semarang sampai Bawen. Semarang sampai Bawen. Merapat, kemudian caranya lift, kemudian kecepatan baik driver maupun pramusaji, mohon maaf, pramujasa. Pramujasa itu melayani dengan baik gitu ya. Kemudian sekarang sedang ada promo nih. Saya cek promonya jalan atau tidak gitu ya. Ternyata saya cek, Mas kok bayarnya 5.000, kan sekarang sedang ada promo 1.000 rupiah. Pak, promonya sudah habis. Jadi pada saat itu saya naik kira-kira jam 8.40. Ternyata luar biasa memang.
Betul. Promo itu kita dapat kuota 1.000 orang satu hari, mulai Juni sampai Juli sampai dengan September. Ternyata pagi-pagi sudah habis. Artinya banyak masyarakat, Kang Mas, Mbak Yu, ini mesti tahu bahwa naik bis Jateng itu saya buat ya saya sebagai penumpang umum gitu ya. Ternyata cukup bagus. Iya, betul. Ya, yang cumi-cumi darat memang kami sempat cross check betul. Ternyata kita melihat bis itu kan bukan judulnya ya kadang-kadang. Karena betul. Kita punya bis yang namanya Trans itu ada dua, warnanya sama. Betul. Gitu. Saya juga jadi ikut melihat Pak. Apa benar sih gitu. Gitu ya. Nah, ternyata memang itu kondisi betul. Tapi ternyata 1 bulan yang lalu. Nah, pada saat itu sudah dikomplain masyarakat dan sudah kita cek. Hasilnya adalah saat ini bisnya sudah diperbaiki. Sudah tidak ada istilah cumi-cumi darat. Jadi pada saat ada komplain, kita lakukan juga pembenahan internal. Bis itu langsung ditarik, kemudian masuk ke bengkel dan dilakukan overhaul. Artinya sebetulnya saya berterima kasih kepada masyarakat semua bahwa kalau ada permasalahan, bukalah channel-channel yang bisa memberikan perbaikan kepada kita. Jadi kita punya banyak channel ya, media sosial ada, WA ada, dan macam-macam gitu ya. Jadi kita bisa lakukan perbaikan. Itu yang pertama. Kemudian saya ingin sampaikan, bis Trans itu mulai 2017. 2017. Bertahap sampai dengan sekarang kita sudah punya 7 koridor. Mantap ini. Ya, 7 koridor ini luar biasa nih sebetulnya. Koridor itu hampir setiap tahun bertambah dan bisnya juga bertambah. Awalnya hanya Semarang Bawen. Kemudian Purbalingga. Betul. Kemudian Kendal. Bergerak sampai dengan 7 koridor. Kita sekarang sudah punya 115 bis. Bahkan ke depan yang sekarang ini kemarin saya lihat bisnya sudah Euro 3, Euro 4 gitu ya. Kondisinya artinya sudah baik bagus lah ya. Dan bis kita yang terakhir desainnya juga sudah diperbaiki, bisa untuk difabel. Pakai kursi roda bisa masuk ya kemarin. Nah, ini terus kita lakukan perbaikan-perbaikan, bahkan di beberapa koridor tuh kabupaten kota sudah mulai tertarik untuk bagaimana bisa nggak masuk ke koridor-koridor. Karena kan sebetulnya kalau kita bicara Trans Jateng, itu kan aglomerasi ya. Tidak boleh kita asal buat trayek. Misalnya dari Semarang Solo nggak bisa, karena Semarang itu Kedung Sepur, Solo itu Subo-Suko Wonoseraten. Nah, kita punya yang pertama Kedung Sepur kita sudah punya, kemudian Subo-Suko Wonoseraten kita punya, terus kemudian Gelang Manggung ini sudah ada, tapi nanti akan segera kita perluas. Gelang Manggungnya itu Magelang Purworejo. Nah, sekarang nanti akan diperluas menjadi Temanggung Magelang. Kemudian kita juga punya Cibalingmas. Itu Purbalingga Banyumas. Dan nanti ke depan kita akan buka Petanglong. Jadi posisi-posisi itu kita sudah punya 7 koridor. Kalau kita bicara perwilayahan, dari 10 wilayah kita sudah bergerak di 4 wilayah pengembangan. Artinya 40% sudah mulai kita garap gitu ya. Nanti ke depan masih kita garap terus sesuai dengan sejalan dengan program Bapak Gubernur gitu ya. Bapak Gubernur kan ingin terus bertambah. Nah, yang sedang masuk radar kita untuk pengembangan sesuai dengan RPJM dan Renstra kita, Bapak Gubernur, adalah perluasan Gelang Manggung. Gelang Manggung. Itu berarti daerah mana aja Pak Gelang Manggung itu? Gelang Manggung itu yang sekarang sudah bergerak sebetulnya adalah Magelang ke Purworejo. Itu dukungan terhadap wisata Borobudur. Jadi nanti nyambung. Jadi dari Purworejo ke Magelang ke Borobudur itu sudah bisa kita lakukan, atau masyarakat Jawa Tengah bisa lakukan. Nah, nanti pengembangannya adalah ke Temanggung. Jadi Gelang Manggung itu Magelang Temanggung, Magelang Purwomanggung. Ini pakai istilah yang lama yang baru ini soalnya. Purworejo, Temanggung, Magelang, Temanggung. Purwomanggung, Magelang, Temanggung. Nah, jadi
Ini adalah koridor yang akan kita kembangkan sejalan dengan program RPJMD kita, bagaimana wisata dikembangkan. Nah, setelah itu nanti kita juga akan berbicara Jekuti. Kemudian kita bicara Petanglong. Petanglong ini dukungan terhadap industri Batang. Betul, Batang betul, itu kan betul. ada pengembangan kawasan industri KITB, kawasan terpadu. Tapi kemarin sempat kan waktu itu kan masyarakat banyak yang tidak tahu ya Pak ya, tentang KITB itu, dan waktu ada acara Jawa Tengah di sana, sekarang hampir setiap hari tuh tempat yang itu rame Pak, yang dipakai upacara itu ya, yang bawahnya ada laut itu jadi rame, banyak dikunjungi masyarakat. Jadi itu mungkin juga salah satu sarana ya untuk mempromosikan gitu kan. Oh, tempat healing baru nih. Padahal perhubungan ada juga di sana. Perhubungan di sana itu kemarin kita memang memfasilitasi untuk pembangunan pelabuhan di Batang. Jadi kalau kita naik kemarin di tempat upacara, arah laut ke kiri sedikit, di sana ada pelabuhan Batang. Jadi kemarin selesai prosesnya. Ini sekarang proses untuk verifikasi dan validasi mendapatkan perizinan. Nanti kita dorong juga itu supaya KITB ini yang programnya nasional kan ini sudah ditetapkan menjadi KEK, kawasan ekonomi khusus. Mantap jadi ya. dari situ sektor perhubungannya adalah lautnya kita coba, dan Bapak Gubernur ternyata juga concern bagaimana kemudian KITB terhubung langsung dengan Tanjung Mas yang di sana sudah juga oleh Pemprov dibangun reaktivasi rel kereta api Tawang Tanjung Mas, sehingga kereta apinya itu sebetulnya sudah sampai pada tempat penyimpanan kontainer-kontainer. Jadi nanti bisa langsung dari KITB ke sana atau KITB melalui laut yang kemudian sudah kita siapkan. Nah, itu mantap itu ya Pak ya, nantinya kalau luar sudah biasa, jadi ya Jawa tentunya Tengah ya. Luar biasa. Tapi ini juga ngelakonin. benar, ini harus dukungan masyarakat juga pasti ya Pak ya. Nah, karena kan tentunya kan inovasi itu harus selalu ada ya Pak. Nah, apalagi di zaman digital ini. Nah, mungkin ada nggak sih Pak, atau mungkin kedepannya nih ada terobosan baru atau inovasi-inovasi baru dari Dishub ini Pak? Iya, yang pertama memang kita sudah memiliki inovasi yang cukup bagus ya, khususnya untuk trans ini ya. Karena begini, kita itu ingin masyarakat mendapatkan layanan terbaik lah. Satu, walaupun nanti akan banyak macam-macamnya lah, karena kita ingin yang terbaik, pasti masyarakat juga menuntut yang terbaik itu seperti apa. Yang pertama memang kita punya layanan Trans Jateng itu melalui Si Anteng. Si Anteng itu sistem yang memang kita buat agar masyarakat itu mendapat layanan lebih bagus, lebih mudah, lebih cepat ya. Artinya misalnya kita mau naik bis trans itu sudah bisa pesan dulu sih sebetulnya. Jadi nanti kita tinggal datang, sudah naik, sudah kita punya pesanan tiket. Itu yang pertama. Itu yang kedua, kemudian memang kita mencoba sebetulnya masyarakat itu perlu tahu juga akuntabilitas kita. Bagaimana caranya? Caranya tentu saja kita membuat sistem yang masyarakat itu bayarnya non tunai. Non tunai. Ya, kalau kita pakai tunai itu banyak hal akan terjadi di lapangan ya. Seperti kita tahu kalau kita naik bis itu kadang-kadang berdesak-desakan. Kalau pakai uang, yang sudah bayar siapa, yang belum siapa, kemudian akhirnya saling menuduh. Atau pada saat kita bayar, kita kan kadang-kadang juga kalau anak sekolah masih ada yang pakai koin gitu ya, jatuh gitu ya. Kasihan pramujasa kita. Nah, sedangkan kalau kita bayar pakai non tunai, ini kita pasti dijamin akuntabilitasnya. Tidak ada uang masuk kantong sendiri, tidak ada uang hilang, tidak ada uang melayang ke sana ke sini, dan itu sudah kita lakukan. Bahkan kemarin kita juga kerjasama, kalau kemarin kan dengan Kris sudah cukup banyak yang bisa kerjasama dengan Kris. Kita kemarin juga kerjasama dengan Bank Jateng, Kris Bank Jateng, Banknya Jawa Tengah, Banknya Jawa Tengah, betul. Mbak Yu sama Kang Mas, Banknya Jawa Tengah. Kemudian kita juga kerjasama dengan Bank Indonesia untuk Kris Tap. Kris Tap, Kris Tap itu tidak pakai scan, tapi cukup dengan ditapkan HP kita ke alat, nanti itu sudah kemudian bisa terjadi transfer uang untuk pembayaran tiket. Nah, ini luar biasa ya. Kalau itu cara bayar, kemudian tadi bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan, kita juga sekarang punya program-program yang berinovasi bekerja sama dengan sektor di luar. Apa itu Pak? Ya, kebetulan yang kemarin baru saja lewat sampai dengan tanggal 31 Juli adalah
pembayaran dengan menggunakan non tunai, tapi karena ini sudah selesai saya tidak promosikan. Itu yang masih ada promosi adalah dengan Bank Indonesia. Jadi pembayaran non tunai kita punya kuota 1.000 orang per hari, itu bayarnya cukup dengan Rp1.000. Rp1.000 ya. Itu untuk tarif umum ya. Karena kan kita Pak Gubernur, Pak Ahmad Lutfi dan Pak Gus Yassin tahun ini kan sudah menetapkan ada dua klasifikasi pembayaran. Yang pertama adalah Rp1.000 untuk pelajar, untuk buruh, lansia, difabel, dan satunya lagi yang ditambahkan adalah veteran. Itu udah Rp1.000 pasti ya. Tapi yang tarif umum itu adalah Rp5.000. Ada kenaikan Rp1.000 lah gitu ya. Tapi kemudian dengan paket ini tetap masih bisa bayar Rp1.000. Bisa dibayangkan misalnya kita dari Semarang pingin ke Ungaran atau pingin ke Bawen. Betul. Rp1.000. Betul. Cukup. Kalau dari Magelang ke Purworejo Rp1.000 cukup. Ini kan luar biasa. Bagaimana ya. Dampaknya luar biasa juga. Apa itu? Kalau kita bicara pengentasan kemiskinan, ada 2 cara kan? Iya. Mbak Yu dan Kang Mas tahu toh, 2 itu apa? Satu adalah meningkatkan pendapatan, dan tentu saja bukan tugasnya Disub. Salah satu yang menjadi tugas hidup Disub adalah bagaimana mengurangi sebetulnya biaya pengeluaran masyarakat. Ya, betul. Dengan biaya pengeluaran masyarakat, dengan jumlah masyarakat yang naik trans dalam 1 tahun itu penghematan masyarakat sekitar Rp52 miliar. Luar biasa loh. Artinya mereka sudah bisa bergerak yang rata-rata 100 sampai 300 ribu pengurangan biaya transportasi bisa lakukan oleh masyarakat untuk kegiatan yang lain, meningkatkan ekonomi masyarakat. Itulah beberapa. Tapi kemudian ke depan kita masih ada program lagi dengan Bank Indonesia. Bulan Oktober tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Desember kita perpanjang paket Rp1.000 diperpanjang ya, tuh. Mantap loh ini loh. Ayo naik bis Transjata. Betul. Itu pasti nanti makin ramai Pak. Harusnya ada promo rame. aja ramenya luar biasa ya. Luar biasa. Oke, baik. Kita akan menjawab pertanyaan ini yang sudah masuk ya, Pak. Alhamdulillah banyak ini pertanyaannya ya, Kang Mas dan Mbak Yu. Yang pertama dari Muji yang ada di Kendal. Lahan parkir resmi kadang nggak terawat, garis parkir pudar, dan penerangan minim. Kalau di sub yang kelola, kenapa fasilitas sederhana begini bisa diabaikan? Monggo. Ya, inilah memang kita bicara tadi sudah saya sampaikan, kita tuh tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus kolaborasi pusat, provinsi, kabupaten, kota, desa, bahkan juga sebetulnya masyarakat. Kita ada KMKS, kelompok masyarakat sadar KMKS, keselamatan. Wah, ini saya masih nggak hafal ya. Oke. KMSK. Selamat berkeselamatan lah, berkeselamatan. Jadi kelompok masyarakat berkeselamatan. Jadi gini, memang kalau kita bicara tidak bisa bekerja sendiri, kita harus kolaborasi. Memang ada peran dan ada tugas pokok masing-masing di setiap level. Jadi kita memang kalau di sub itu seragamnya sama ya, dari pusat sampai daerah. Betul. Jadi masyarakat ini provinsi, ini kabupaten, ini pusat tidak bisa membedakan. Nah, jadi gini, memang kalau kita bicara tadi tempat parkir, kita bicara marka, kita bicara lampu, memang kadang-kadang kita harus melihat itu ada di perannya siapa, gitu ya. Kalau lampu di jalan negara, jalan nasional, tentunya pemerintah pusat. Kemudian lampu jalan atau marka di jalan provinsi, ini kewenangan provinsi. Di kabupaten, kalau itu jalan kabupaten, kita bicara ada jalan yang di kelurahan-kelurahan, di pemukiman-pemukiman, itu juga ada level-levelnya sendiri. Sehingga memang masyarakat, Kang Mas dan Mbak Yu, kita memang perlu tahu persis kemana kita melakukan pengawasan. Jadi masyarakat memang kita minta menjadi pengawas juga sebetulnya, agar kita bisa semakin ke depan semakin baik. Kalau di kabupaten kota, memang parkir itu kewenangannya ada di kabupaten kota. Marka jalan juga ada di kabupaten kota. Jadi teman-teman, Kang Mas, Mbak Yu, tentunya di kabupaten juga membuka channel-channel untuk melakukan
bagaimana masyarakat ikut berkontribusi semakin meningkatkan. Jadi lampu di kabupaten tentunya ada jalan kabupaten. Bahkan sebetulnya kalau di desa itu juga kewenangannya ada di desa kan posisinya kayak gitu. Tapi kita sekali lagi kalau kita tidak bisa bekerja sendiri berarti kita harus bekerja bersama. Dan pastilah ini yang masuk lapor gub juga macam-macam ini Mbak. Betul. Ya Kang Mas dan Mbak Yu dari Mas Muji ini lapor gub itu macam-macam dan oleh gubernur walaupun bukan kewenangan gubernur kami komunikasikan dengan kabupaten sehingga seluruh komplain atau seluruh hasil pengawasan masyarakat pastilah ditindaklanjuti oleh provinsi, oleh kabupaten. Cuman kadang-kadang memang kita harus bersabar ini. Betul. Karena nunggu antrian juga ya Pak ya. Antriannya banyak. Itu dia. Seperti itu ya Mas Muji yang ada di Kendal ya. Berikutnya Wiwi Santika yang ada di Solo. Pak, banyak penumpang sering ngeluh kalau nunggu Trans Jateng. Itu suka kelamaan katanya. Kadang busnya tidak sesuai jadwal. Terus halte juga masih nyebar tidak merata. Jadi orang harus jalan jauh dulu baru bisa naik. Sebenarnya ada rencana nggak dari Dishub buat nambahin halte di titik-titik yang rame sama bikin jadwal busnya lebih tepat? Monggo. Di Solo ya, Solo ya Mbak Wiwi ya. Wah ini luar biasa sebenarnya. Solo ini salah satu wilayah pengembangan yang memang kita garap betul. Dan ini intermoda, koneksi intermoda, akses intermodanya termasuk yang bagus ya. Karena bandara, terminal tipe A, terminal tipe B di Solo termasuk diantaranya adalah angkutan darat yang dikembangkan di sana cukup banyak ya. Ada Batik Trans Solo, kemudian ada Trans Jateng, dan ini menghubungkan yang di dalam Solonya sendiri itu adalah Batik Trans Solo. Sedangkan yang keluar dari Solo itu ada ke Wonogiri, kemudian ada ke Sragen, terus kemudian ya Wonogiri dan Sragen ini memang dilayani oleh Trans Jateng. Jadi interkoneksi antar moda Solo itu akan kita garap memang betul dan ini cukup bagus sekali. Kita koneksi dengan bis Solo dan walaupun di dalamnya kemudian memang ada overlap tidak masalah bagi kita. Yang penting ini bagaimana masyarakat bisa terlayani. Nah kemudian terkait dengan lama ya, nah ini lama kadang-kadang relatif ya. Kang Mas dan Mbak Yu, kalau kita sebetulnya Trans Jateng itu headway kita di 10 menit. Jadi di belakang tuh pasti ada 10 menit. 10 menit. Nanti kalau 10 sampai 15, nanti kalau pas puncak itu 15 sampai 20 menit. Itu hampir pastilah posisi-posisi itu. Kecuali kemudian ada macet yang berkepanjangan gitu ya. Tapi kan ini kan kita kan berbicara di Solo itu ada Batik Trans, ada Trans Jateng, terus kemudian ada angkutan-angkutan lain yang kemudian melayani. Nah kalau jarak ini memang kita berbicara pada standar sih sebetulnya kita berupaya semaksimal mungkin bahwa kalau orang jalan itu tingkat capeknya sampai sejauh mana toh sebetulnya. Betul. Kalau lebih dari itu udah malas jalan lagi. Itu kan standarnya di sekitar 600 meter. Jadi nanti kira memang mengupayakan terus pada titik-titik di mana yang kita bisa kolaborasi dengan daerah dan kita juga melihat bagaimana situasi angkutan yang ada di sana sehingga 600 itu memang kita upayakan. Kalau penambahan nanti kita coba lihat kembali bagaimana kondisi di lapangan, bagaimana pemerintah daerah. Karena sekali lagi kami juga meminta kepada kabupaten kota berkolaborasi termasuk diantaranya terkait dengan halte-halte yang ada. Tapi itu sudah kita coba maksimalkan lah. Tapi Solo ini termasuk yang bagus ini sebetulnya. Ramai juga ya Pak ya di sana ya. Ramai juga. Dan unggulan kita sebetulnya Solo Wonogiri. Solo Wonogiri. Wah, itu dibuka pertama sampai sekarang topnya ada di sana. Iya, karena orang mau jalan-jalan ke Solo itu tadi ya. Iya. Wonogiri Solo dalam paket program kita hanya Rp1.000. Hanya Rp1.000. Tuh, Rp1.000 nih Kang Mas dan Bayu. Itu masih sampai kapan nih Pak Rp1.000 itu? Sampai akhir September. Tuh. Berlanjut Oktober sampai Desember. Keren. Kristep ya. Non tunai tapi ya. Kalau pakai tunai tetap Rp5.000. Jadi non tunai ya Kang Mas dan Mbak Yu untuk Solo Wonogiri, begitu juga sebaliknya tidak melayani tunai. Kalau tunai tetap Rp5.000 ya, seperti itu. Baik, semoga menjawab ya Mbak Wiwi yang ada di Solo. Berikutnya kita menuju ke Mijen. Pak, saya mau bertanya, naik transportasi seperti Trans Semarang,
terus Trans Jateng, trans lainnya saat mau melihat rute aplikasinya terpisah. Kenapa tidak saling berkolaborasi biar satu gitu? Jadi downloadnya cuma satu gitu katanya. Monggo. Iya, ini terima kasih nih Mas Mijan Agus ini, Mas namanya, Pak. Agus warga Semarang yang top ini punya ide lumayan besar. Jadi memang kolaborasi kita sudah kita mulai diskusikan sudah cukup panjang ini antara Trans Semarang dan Trans Jateng. Memang kalau kita bisa jadi satu, ini menjadi sistem yang luar biasa. Ini Betul. bagus sekali idenya sebetulnya. Dan ini sudah dibicarakan lama. Mudah-mudahan saya tidak tahu kapan ini ya, karena manajemen yang berbeda. Kadang-kadang kalau kita diskusi B2B-nya, walaupun ada pemerintah, ini tetap menjadi pertimbangan utama gitu ya. Kita memang berharap kalau misalnya dari pelabuhan saja mau ke Ungaran gitu ya. Kalau cuma beli satu tiket kan sebetulnya enak sekali ya. Betul. Karena dari pelabuhan kita berhenti pastinya mungkin di Jalan Pemuda ya. Transit ya Pak. Ya, terus kemudian Jalan Pemuda bisa langsung ganti Trans Jateng ke Ungaran. Ya. Kalau hanya turun dalam satu halte geser sedikit lah ya. Terus itu kemudian lanjut, ini luar biasa bagus sekali kan di DKI juga sudah gitu ya. Tapi DKI kan satu sistem sebetulnya. Jateng. Terima kasih masukannya. Ini tetap kita komunikasikan antar pengelola supaya nanti kira-kira ini menjadi sistem yang semakin baik gitu ya. Terima kasih sekali, ini bagus ini. Ini sudah kita bicarakan cukup lama ini. Begitu ya jawabannya ya Mas Agus ya yang ada di Mijen. Berikutnya ini ada pertanyaan lagi nih Pak, masalah sama juga tadi mengeluhkan tentang lampu jalan ya. Kenapa lampu jalan banyak yang mati? Karena kalau misalkan pulang malam itu suka was-was nih Pak. Ini dari Ali yang ada di Jepara. Jadi apalagi kalau melewati jalan-jalan yang rawan, terus pulangnya malam dan kadang lampunya nggak konsisten katanya. Mungkin biak-pit ya kalau kata orang Jawa bilang ya. Monggo silakan Ali di Jepara. Iya, Mas Ali di Jepara. Terima kasih ini masukannya. Ini saya kira ini top skornya di Sub terkait dengan lampu jalan. Betul. Setiap bulan kami selalu ada posisi di atas khusus lampu jalan ini. Kalau kita bicara lampu, tentu saja kita mulai bicara sebetulnya keselamatan berlalu lintas gitu ya. Keselamatan berlalu lintas itu ada 5 sebetulnya. Jadi bukan cuman bagaimana kelengkapan jalan. Jadi kalau kita bicara yang pertama adalah manajemen mengelola. Ini nanti terkait dengan yang parkir tadi gitu ya. Pengelolaan, perencanaan, pengawasan, pengendalian. Yang kedua adalah kendaraan yang berkeselamatan. Yang ketiga adalah jalan berkeselamatan. Nah, kalau kita bicara jalan berkeselamatan bukan cuma kita bicara permukaan jalan, bukan cuma bicara lebar jalan, bukan cuma tapi juga terkait dengan fasilitas-fasilitas jalan. Nah, fasilitas jalan diantaranya ini memang lampu. Jadi kalau kita bicara jalan, kita juga harus bicara kalau berkeselamatan tuh ya ada lampunya. Dan ini memang luar biasa. Ini PR yang luar biasa memang bagi pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kalau pemerintah provinsi, kita tuh sebetulnya bekerja pada jalan yang cukup panjang. Lebih dari 2.400 km jalan provinsi. Yang ada itu baru separuhnya sebetulnya penerangan jalan. Jadi kalau kita bicara antara baru ada 14 sampai 15 ribu. Padahal kita kalau hitung masih kekurangan 19 ribu. Ya lumayan ya Pak. Lampu. Belum kita bicara bagaimana memperbaiki yang sudah ada ini. Kemudian oleh karena itu memang kita berkolaborasi. Kadang-kadang di jalan provinsi kabupaten ikut membantu, pusat ikut membantu dengan bantek-banteknya gitu ya. Tetapi karena jumlahnya cukup banyak, tetapi bukan berarti tidak kita upayakan. Ini selalu kita upayakan dan tentu saja ke depan bahkan tahun ini pemerintah provinsi mengalokasikan di perubahan anggaran untuk mencoba mengurangi lah setidaknya target gitu ya. Kemarin sempat kita hitung, wah panjang banget ini ya. Kita setiap tahun dapat berapa? Tidak banyak lah, sekitar 100 gitu ya. Kalau kita bicara 19 ribu, wah kapan selesainya gitu ya. Nah nanti akhirnya perubahan ini Bapak Gubernur memiliki atensi yang cukup.
kemudian kita nanti dapat di perubahan, dan tahun depan saya kira kita juga akan mendapatkan porsi yang cukup. Artinya cukup itu bukan kemudian semua bisa tertangani gitu ya, karena kekurangan kita 19.000 lampu, dan ini Mas Ali di Jepara nanti kalau misalnya ada keluhan-keluhan di jalan mana gitu ya, nanti kita cek jalan kabupaten, jalan provinsi atau jalan pusat, nanti kita coba minimal teman-teman di kabupaten, Kang Mas Mbak Yu melaporkan ke provinsi dulu agar masuk dalam antrian. Nah, nanti kalau kita ada percepatan, insya Allah lah Bapak Gubernur tentu saja punya atensi dan perhatian yang luar biasa untuk masyarakat Jawa Tengah. Memang tidak bisa langsung tidak bisa karena kan itu proses ya Pak ya, jadi memang harus bertahap tuh Kang Mas dan Mbak Ayu, seperti itu ya Mas Ali. Nah ini ternyata di YouTube juga banyak nih yang komen Pak, ada Sinar nih curhat nih, ya Pak kadang saya suka nggak kebagian bus, akhirnya nunggu lama lagi, terus bikin saya telat sekolah katanya. Oke, terus ada juga bisnya kalau jalan juga kenceng-kenceng. Oke, terima kasih masukannya. Kemudian ada yang mengapresiasi juga nih Pak, saya mau apresiasi Transjateng yang makin bagus dan inovatif, terutama dari segi biaya yang murah dan bisa cashless. Jadi saya sebagai Gen Z yang jarang bawa cash merasa sangat nyaman. Oke. Baik, kita akan menjawab pertanyaan mungkin langsungan, ini pertanyaannya agak mirip-mirip ya Pak. Baik itu dari Semarang, dari BSB, dari Mijen, kemudian ada ini juga dari Siva, ini juga dari Semarang. Kemudian ada satu ini dari Kudus. Itu pertanyaannya sama, yaitu tentang cumi-cumi darat masih ada. Kemudian terus bertanya tentang sebentar saya cek dulu, mengeluhkan asap sih, lebih ke mengeluhkan asap tebal ketika bus itu lewat dan ada yang naik motor di belakangnya jadi kena asap tersebut. Monggo silahkan Pak. Iya, terima kasih nih dari Kudus, Semarang, kemudian Mijen, ada dari BSB. Ini pertanyaannya agak mirip-mirip ini Pak, monggo silakan. Nggak apa-apa, dari Semarang, dari Kudus lah ya. Jadi berarti intinya Kudus ini masih dalam kajian kita. Nanti dalam tahap berikutnya tentu saja Kudus sebagai bagian dari wilayah pengembangan Jekuti. Nanti kita sudah masuk dalam kajian kita. Nanti kita akan masuklah di sana. Di sana cukup bagus, artinya pengembangan kawasan itu terkait dengan industri dan wisata religi di sana cukup bagus. Nah, nanti kita akan coba kembangkan. Kemudian yang terkait dengan asap, cumi-cumi darat, ini memang tantangan ya bagi kita. Hanya saja memang kami selalu meminta kepada Kang Mas, Mbak Yu, dan seluruh pelanggan atau seluruh pengguna bis Transjateng agar kalau ada kendala seperti itu langsung saja difoto nomor lambungnya. Nomor lambungnya difoto, pasti kami langsung tindak lanjuti. Termasuk yang tadi saya katakan juga ada hal yang seperti itu. Ini memang yang menjadi kendala adalah teman-teman Kang Mas dan Mbak Yu, bis kita tuh sama, ada Transjateng, ada Trans Semarang, tapi kami selalu kolaborasi, selalu koordinasi dengan pengelola Trans Semarang, apakah itu bis kita atau bis Semarang, dan itu kita minta segera ditindaklanjuti. Tapi pengalaman kami, Kang Mas Mbak Yu, boleh kami terima laporan misalnya kalau hari ini kami dapat informasi, pasti hari itu juga kami langsung tindaklanjuti. Baik. Ya, jadi ini adalah upaya kita bersama bagaimana melayani masyarakat Jateng menjadi semakin baik, semakin nyaman, dan tentu saja ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagi kita. Peralihan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum, Transjateng juga punya data itu. Pelanggan kita itu yang beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum itu ada 50%. Wih, mantap. 52. 15. Awal 48, kemudian 49, 52, 50, 52. Tahun ini tahun kemarin akhir tahun itu tercatat di kami shiftingnya sekitar 52%. Nah, ini luar biasa ini. Kalau kita bicara pengurangan emisi dari berapa kendaraan menjadi hanya satu bis, itu satu. Yang kedua, subsidi juga berkurang ini dari pemerintah untuk bahan bakar gitu ya. Dan ini belum lagi kemudian
kalau bicara lingkungan tadi ya, ini angkanya luar biasa besar sebetulnya. Dampak dari pengalihan kendaraan pribadi ke angkutan umum ini luar biasa. Betul. Jawa Tengah luar biasa. Mantap lah. Iya. Kita harus dipertahankan ya, Pak. Iya, Ini iya. seperti yang sudah ngirim-ngirimin jempol di di YouTube. Terima kasih, katanya mantap Pak Arief, terus keren Bapak mengapresiasi Trans Jateng, semoga semakin bagus lagi dan inovatif lagi dan masih banyak jempol-jempolnya. Karena waktu juga sudah tidak banyak nih Kang Mas dan Mbak Yu. Nah, mungkin ada terakhir yang ingin disampaikan nih Pak untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang mendengarkan live radio kita dan live YouTube kita, dan tentunya mungkin kalau misalkan mau mengadunya kemana? Monggo silakan. Aduh. Jadi terima kasih untuk seluruh warga Jateng, Kang Mas dan Mbak Yu atas jempol-jempolnya. Tentu saja Bapak Gubernur pasti akan terus mendengar keluhan-keluhan seluruh warga Jawa Tengah, terutama adalah para pengguna angkutan umum Trans Jateng. Dan kita pasti akan berupaya terus meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Jadi jangan sungkan, jangan merasa tidak enak, karena pasti entah itu koreksi, entah itu komplain, entah itu kritikan, kami menerimanya sebagai bagian dari bentuk upaya kami untuk meningkatkan kualitas. Iya, salah satunya di Lapor Gub ya, di boleh Lapor ya? Gub, Nah. silahkan masuk Lapor Gub. Nanti kami sampaikan dalam bentuk WA-nya, saya ini karena masih baru, Iya, saya tidak betul, hafal. betul. Ada WA, ada medsos, ada Lapor Gub. Itu semua memang kami buat untuk meningkatkan kualitas layanan kami atas masukan dari seluruh Kang Mas dan Mbak Yu di Jawa Tengah. Benar. Dan ini terbukti ya Kang Mas dan Mbak Yu, karena kan kemarin kita sempat ada kegiatan gitu kalau admin di Sub ini adalah salah satu admin yang paling rajin menjawab setiap keluhan-keluhan. Ini prestasi Pak, tepuk tangan dulu, ini luar biasa. Karena admin lain belum seperti itu katanya. Dan di Sub ini juga menjadi salah satu percontohan sebagai admin yang paling rajin menjawab semua pertanyaan dari Kang Mas dan Mbak Yu, luar Setiap biasa. bulan kami menjawab merespon dari seluruh masyarakat, dan setiap bulan kami selesaikan 100%. Mantap. Itu kita selesaikan sendiri, kita komunikasi dengan pusat, kita komunikasi dengan kabupaten kota, KMSK kita juga kita gerakan, 100% kita selesaikan. Wes, keren. Rutin setiap bulan, dan mudah-mudahan itu menjadi upaya kami yang bisa diterima oleh masyarakat. Betul, benar. Dan semoga nanti semuanya OPD seperti itu ya, karena Insya Allah. kita melihat contohnya, Insya Allah. karena menjadi percontohan adalah dari Disub ya. Jadi semoga nanti OPD di Jawa Tengah seluruhnya bisa seperti Disub nih Kang Mas dan Mbak Yu, luar Mudah-mudahan. biasa. Karena memang kalau masyarakat ingin bertanya, ingin mendapatkan solusi, kalau dijawab itu rasanya kan juga senang sekali ya Ayo. Pak ya. Betul Ayo. banget. Yeah. Baik, matur suwun Pak Arief sudah hadir di Jateng Bicara, dan terima kasih untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang sudah mendengarkan dan juga melihat tayangan YouTube. Nanti kalau terlambat mendengarkan radio, kita akan posting permanen di YouTube channel Jateng Radio, nanti bisa mendapatkan informasi semuanya di sana. Baik, kalau begitu saya Risti dan juga Pak Arief undur diri dari Jateng Bicara. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.